hard work aku itu paid off, bener-bener kebayar karena bisa ketemu orang-orang yang hebat juga, belajar tentang isu lingkungan yang which is bukan bidang aku anak akuntansi, tapi bisa belajar lingkungan dengan expert itu menurut aku suatu hal yang nggak nggak ternilai harganya gitu dan semuanya benar-benar bisa kebayar. Jadi mungkin itu satu yang paling memorable sih Kak Damai. Maksudnya isu lingkungan itu sangat krusial dan kalau bukan kita yang bergerak itu siapa lagi gitu dan kalau bukan sekarang kita gerak ya kita mau nunggu sampai kapan gitu? Kita mau nunggu sampai gletser di Antartika itu benar-benar habis atau gimana gitu kan? Kita untuk pergi ke Amerika di program yang lain. Nah, berdasarkan tadi yang kamu ceritakan, ada nggak sih kayak di antara banyaknya kegiatan itu, experience mana yang paling-paling yang kamu sangat berkesan banget deh buat diri kamu, nggak hanya secara apa ya perkembangan apa personal kamu, tapi secara emosional juga, kayaknya the best gitu. Nah itu yang mana nih? Oke, sebenarnya banyak banget ya Kak kalau pengalaman-pengalaman yang mengesankan, tapi kalau harus memilih satu, mungkin yang terakhir ini ya Kak, ketika aku diberikan kesempatan ikut leadership tentang lingkungan, tentang public health juga, yang diselenggarakan oleh salah satu NGO di Amerika. Jadi kegiatannya itu per November kemarin, jadi baru aja. Kenapa kegiatannya ini memorable? Yang pertama, secara personal ini benar-benar ngebentuk aku jadi orang yang lebih resilient. Jadi ketika aku ikut program ini Kak, itu sangat berbeda dengan program pertukaran ke Amerika yang aku ikuti di awal tahun 2023. Bedanya itu yang pertama, di program yang pertama semua hal itu benar-benar diurusin sama penyelenggara dari US Department of State. Jadi kayak bahkan dari pengurusan visa kita, kemudian hotel selama ngurus visa, pokoknya hal-hal sedetail itu semua diatur sama mereka Kak. Cuman di kegiatan yang kedua ini namanya Project Green Challenge, itu benar-benar kalau bukan aku yang bergerak, aku nggak bakalan bisa. Jadi benar-benar kayak kita diminta untuk mandiri mulai dari urus visa, meskipun visa itu udah kali kedua Kak, tapi mengurus by diri aku sendiri itu baru pertama kali. Dan ini nggak ada sama sekali istilahnya campur tangan yang secara teknis dari mereka. Jadi memang kita dikasih fee untuk visa, kita dikasih surat, tapi secara proses benar-benar kita sendiri. Dan itu menurut aku yang ngebentuk aku secara personal, emosional untuk bisa benar-benar resilient di saat itu. Karena pengumuman dan jadwal interview itu sangat dekat dan aku mendapatkan satu momen di mana aku belajar tentang time management lagi dan juga stress management di momen itu karena em, pertama kali diumumkan itu per 1 November dan kita harus berangkat 15 November which is cuman kurang dari 2 minggu ya Kak untuk mempersiapkan itu secara untuk visa aja nih dan pada saat itu aku tidak tahu jenis visa apa yang harus aku apply pada saat itu. Jadi sempat struggle dan aku tidak apply dalam kurun waktu 1 minggu pertama dengan alasan aku ingin menunggu dulu informasi dari kedutaan apakah visa yang aku ingin apply ini udah cocok karena pada saat itu yang mau aku apply itu J1 Kak. Ternyata bukan J1, harusnya B1 B2 karena programnya itu bukan dari pemerintah. Nah, jadi 1 minggu itu aku bener-bener nggak ngapa-ngapain karena itu juga menurut aku kekeliruan aku sendiri dan aku belajar banyak dari situ. Hingga akhirnya pokoknya singkat cerita aku bisa urus visanya dan aku harus berangkat di tanggal 15 November. Dan pada saat itu visa aku belum sampai di tangan Kak, masih ketahan di Surabaya. Jadi aku ngurusnya di US Konsulat Surabaya. Dan pada saat itu mereka tidak ada idea nih untuk bisa mengirimkan langsung ke Makassar dalam waktu 1 hari. Jadi aku kemudian berdiskusi dengan pihak RPX-nya dan mereka mengatakan bahwa ibu kalau misal mau ambil visanya, ibu yang harus ke Surabaya. Jadi pada saat itu penerbangan yang semula berjadwal dari Makassar ke Jakarta diubah dari Makassar ke Surabaya karena aku harus jemput dulu visanya. Dan pada saat itu pun pihak penyelenggara udah pesenin tiket yang ke Amerika ya Kak, which is aku harus ngejar gitu. Aku berangkat dari Surabaya jam 2 siang, and then sampai di Surabaya jam 4 sore, dan pesawat aku yang dari Surabaya, maksud aku Surabaya ke
Hong Kong itu jam 4 sore juga, which is aku ketinggalan pesawat. Jadi dua musibah yang aku dapat di proses ini, bisa aku dan aku ketinggalan pesawat. Jadi aku harus stay 1 malam lagi di Surabaya dan besok paginya di tanggal 16 pagi aku baru bisa berangkat ke Hong Kong. Jadi aku bisa bilang ya Kak bahwa di kegiatan ini bukan hanya yang enak-enaknya aja yang bisa aku rasain, yang kayak mungkin teman-teman lihatnya yang kayak enak banget ketemu teman-teman dari berbagai negara, enak banget dapat cicipin makanan-makanan yang baru. Tapi di luar dari itu, aku justru kayak belajar bahwa kita harus benar-benar bisa menangani segala hal yang kita nggak prediksi gitu. Jadi makanya penting banget untuk aku uh, memanage semua hal-hal yang mungkin terjadi ataupun nggak possible untuk terjadi tapi bisa jadi terjadi gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang paling memorable ya Kak, sebelum aku benar-benar bisa ikut kegiatannya itu ternyata se-struggle itu. Tapi syukurnya selama proses kegiatan berlangsung itu, I will say semua hard work aku itu paid off, benar-benar kebayar karena bisa ketemu orang-orang yang hebat juga, belajar tentang isu lingkungan yang which is bukan bidang aku anak akuntansi, tapi bisa belajar lingkungan dengan expert itu menurut aku suatu hal yang nggak nggak ternilai harganya gitu dan semuanya benar-benar bisa kebayar. Jadi mungkin itu satu yang paling memorable sih Kak Damai. Wow, ternyata ya guys. Jadi di balik postingan orang yang kayak keren-keren gitu, ada struggle di baliknya. Dan tadi wow banget ya sampai ketinggalan pesawat. Aduh, can you imagine lah kayak di posisi itu. Tapi kan biasanya kita nggak pernah kayak kayak oh ini nih struggle kita. Kadang kita nggak terlalu menunjukkan itu kan, ya Sam ya. Betul, betul banget Kak. Ya, keren-keren banget tadi ketemu banyak mentor, leader-leader juga di sana yang keren-keren. Nah, setelah kayak kegiatan tadi kamu berhasil ke Amerika juga di tadi ada 2 program sama ke negara lain juga. Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik nih? Kan tadi kegiatannya dulu nih yang kita bahas why-nya gitu. Why isu lingkungan? Karena tadi kamu bilang kamu anak hutan gitu kan nggak ada hubungannya nih sama sekali sama lingkungan. Tapi ternyata itulah yang membawa kamu ke golden opportunities nih. Nah, kenapa sih lingkungan? Oke. Hal yang pertama kali membuat aku ingin belajar tentang lingkungan itu, Kak, karena yang pertama benar, karena aku mahasiswa akuntansi yang di beberapa kesempatan tuh teman-teman ngasih stereotip kayak gini. Teman-teman bilang, ih, kalau anak akuntansi mah taunya cuma duit doang, cuma tahu debit and credit, cuma tahu financial report. Dan di momen itu sebenarnya aku sempat berpikir panjang juga ya, Kak. Aku mikir yang kayak, ih bener juga ya, kayaknya emang mahasiswa akuntansi itu ditakdirkan untuk itu ya kayaknya dalam hidup ini. Tapi ada momen di mana yang aku pikirkan itu justru tidak seperti itu ternyata. Ketika aku pada akhirnya ikut beberapa proyek lingkungan yang juga dikaitkan dengan akuntansi, itu ternyata ada benang merahnya. Jadi ada satu momen di mana aku ikut pengabdian masyarakat dan menjadi salah satu tim di kegiatan itu, Kak. Jadi kita meneliti dan kita memberdayakan masyarakat agar mereka dalam hal ini UMKM itu bisa menghitung jejak karbon mereka, kemudian mereka harus menghitung waste management mereka, konsumsi listrik dan sebagainya, tapi itu kemudian dilaporkan dalam bentuk sustainability company profile atau kalau dalam skala perusahaan biasanya namanya itu sustainability report. Nah, tapi kalau UMKM kita pakainya sustainability company profile. Nah, di situ aku akhirnya belajar bahwa ternyata akuntansi itu punya korelasi yang cukup signifikan ke bidang lingkungan. Hanya saja memang selama ini hal itu agak tertutup karena memang aku merasa memang masih perlu banyak upaya-upaya yang secara real di lapangan agar itu bisa dikenal juga oleh masyarakat. Jadi di proyek itu aku belajar untuk bisa memberikan training kepada UMKM agar mereka bisa menghitung nih jejak karbon mereka dari setiap proses produksinya, dari produksi sampai akhirnya didistribusiin sampai akhirnya ke barangnya sampai ke tangan konsumen. Jadi di momen itu yang menjadi titik balik aku sebenarnya Kak, bahwa ternyata lingkungan itu krusial dan semua semua jurusan itu punya roles yang sama menurut aku. Jadi meskipun aku mahasiswa akuntansi, ternyata roles aku juga sangat signifikan di situ. Nah, kemudian
momen yang kedua yang pada akhirnya membuat aku sadar bahwa isu lingkungan itu sangat penting, karena kembali lagi ya Kak, bahwa aku melihat dampak lingkungan itu paling dirasakan oleh vulnerable groups atau orang-orang yang memang sangat rentan, orang-orang yang secara sosioekonomik terbelakang gitu. Contohnya saja masyarakat petani, nelayan, pemuda, kemudian anak-anak, perempuan, dan lain-lain sebagainya. Dan aku melihat fenomena itu terjadi di skala lokal. Aku kerap kali bertemu dengan UMKM, ketemu dengan ibu-ibu di pesisir yang punya peran ganda, harus ngebantuin suaminya mengerjakan rumput laut, harus juga fokus di rumah untuk masak, untuk ngurus anak, dan sebagainya. Kemudian mereka harus menghadapi berbagai macam permasalahan iklim. For example, misalnya kenaikan air laut di beberapa wilayah pesisir, kemudian mengharuskan mereka untuk melaut begitu jauh karena berbagai macam permasalahan El Nino, khususnya di Kota Makassar kemarin. Dan juga beberapa kasus aku melihat anak-anak yang tinggal di daerah terdampak operasi tambang misalnya, mereka menderita penyakit kulit. Nah, dari fenomena itu aku melihat Kak bahwasanya isu lingkungan itu sangat krusial, dan kalau bukan kita yang bergerak itu siapa lagi gitu. Dan kalau bukan sekarang kita gerak ya kita mau nunggu sampai kapan gitu. Kita mau nunggu sampai gletser di Antartika itu benar-benar habis atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya karena aku melihat masalah-masalah yang terjadi di daerah aku, yang di sekitar aku, akhirnya aku semakin tergerak gitu kan untuk belajar lebih. And yang ketiga, karena aku melihat bahwa isu-isu di lokal itu sebenarnya punya keterkaitan yang sangat erat dengan isu-isu di nasional, dengan isu-isu yang global sekalipun. Jadi ketika PBB pada akhirnya mengeluarkan nih komitmen bahwa setiap negara ini harus mencegah 1,5 derajat, aku merasa bahwa itu semua punya keterkaitan yang erat dengan isu-isu yang ada di lingkungan kita secara lokal gitu. That's why juga yang pada akhirnya memotivasi aku untuk belajar isu-isu lingkungan bukan hanya di skala lokal. Aku belajar untuk kemudian mendapat insight dari berbagai macam figur, dari berbagai macam stakeholders. Ketika aku kemarin ikut pertukaran di Amerika, dan aku melihat pada saat proses belajar itu, sebenarnya isu-isu yang kita hadapi itu sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Hanya saja memang pendekatan yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu yang bisa jadi beda-beda. Makanya penting yang namanya benchmark atau best practices yang kemudian nanti bisa kita terapin di Indonesia atau misalnya di komunitas kita gitu. Jadi mungkin tiga alasan itu ya Kak yang membuat aku pada akhirnya begitu mau meluangkan waktu untuk belajar tentang lingkungan dan mau pelan-pelan untuk kontribut ke society juga. Gitu sih Kak. Wah, keren, keren, keren. Jadi dimulai dari kegelisahan di sekitar, lalu bangkitlah, oh ya, ya, I can do something gitu untuk society di sana. Keren, keren, keren sih. Saya Betul. butuh kayak, kamu kan mas istilahnya masih muda banget, tapi secara tadi the way you talk itu kayak udah deep banget ya pembahasannya kayak, wow, keren, keren. Nah, tadi kan udah why-nya ya, big why, kenapa kamu tertarik ke isu lingkungan. Nah, ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama ini aku tanya, pasti di sepanjang perjalanan ini, kayak we cannot do this alone ya. Nah, apakah kamu punya mentor nggak sih selama seperjalanan kamu dalam ikuti apapun lah kegiatan yang berkaitan lingkungan atau yang berkaitan dengan improve diri gitu? Ada nggak sih mentor yang kamu punya? Mm-mm. Bener Kak, jadi aku punya mentor ketika mengikuti berbagai opportunity yang ada. Karena aku percaya Kak bahwa mentor itu mereka bisa memberikan kita insight yang mungkin kita nggak bisa dapetin di textbook atau mungkin di internet itu sendiri. Karena tentunya mereka pasti punya rekam jejak, mereka punya pengalaman. Jadi to be honest, aku punya beberapa mentor yang memang secara intens memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan waktunya juga untuk konsul dan sebagainya. Salah satunya yang paling dekat mungkin sister aku. Saya punya kakak perempuan dan saya sering konsul dengan dia juga dan beberapa senior-senior dan penggerak beberapa organisasi yang pernah aku engage di dalamnya Kak. Jadi ya ada beberapa mentor juga. Wah, ya kan? Jadi guys, kalian tuh harus punya mentor biar bisa dukung kamu ketika kalian udah kayak mau nyerah, tapi dibangkitin lagi sama teman-teman di sekitar atau support system kamu. Nah, the last Betul. question adalah,
apa sih pesan kamu buat pemuda-pemudi Indonesia nih yang kayak pengen ngikutin jejak kamu gitu? Apa sih yang kamu ingin kayak encourage them lah untuk kayak oke, you can do something atau silakan saya. Oke, jadi pesan aku untuk teman-teman pemuda-pemudi Indonesia khususnya, I just want to say bahwa opportunity itu akan selalu ada sepanjang teman-teman mau bersabar untuk mempelajari opportunity itu. Dan aku juga selalu percaya bahwa ketika ingin terlibat ke hal-hal yang sifatnya positif itu pasti ada aja jalannya. Jadi take it the opportunity dan percaya bahwa di opportunity itu kalian bakalan belajar hal lebih yang kalian nggak bakalan dapetin di internet ataupun di beberapa platform lain. Hanya di opportunity itu, hanya di experience itu. Dan terkhusus untuk teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan dan climate change, aku mengerti perasaan-perasaan yang sering teman-teman hadapi, perasaan di mana teman-teman merasa sendiri, merasa bahwa yang kalian kerjakan itu seringkali mendapatkan sentimen negatif dari orang-orang, kemudian mendapatkan stereotip. Aku merasakan hal itu juga, dan aku percaya teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan ini memang ada banyak kendala yang kita hadepin. Tapi percaya deh bahwasanya semua yang kita kerjain itu bakalan paid off kok, akan ada hasilnya gitu. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena salah satu hal yang memang menjadi kendala itu ketika kita bergerak di bidang lingkungan, seringkali kita merasa sendiri di jalan-jalan sepi itu gitu. Kayak kita merasa bahwa isu lingkungan ini kayaknya berat banget gitu. Kok susah ya orang-orang bisa aware dengan isu-isu lingkungan. Jadi percaya aja teman-teman bahwa di luar sana itu banyak banget kok individu dan banyak banget organisasi, banyak banget usaha-usaha kolektif yang juga peduli dengan lingkungan. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan selalu percaya bahwa sekecil apapun perubahan yang teman-teman lakukan itu sangat-sangat meaningful. For example, teman-teman bawa tumbler, teman-teman bawa mailbox-nya, teman-teman udah tahu milah sampah yang recyclable dan juga yang nggak bisa di-recycle, itu adalah langkah yang nyata gitu. Tinggal teman-teman mengencourage orang-orang di sekitar kalian untuk melakukan hal yang sama. Because climate change is real dan bukan mitos, dan itu benar-benar terjadi di lingkungan kita. Jadi ayo kita sama-sama bergerak untuk bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik for a better future. Yeay, jadi kamu tidak pernah berjalan sendirian. Jadi semua orang is normal Betul. untuk memiliki feeling tadi merasa sendiri di kayak ketika kita concern di bidang-bidang lingkungan gitu. Thank you so much Sam atas apa obrolan tadi yang saya sangat singkat tapi sangat menginspirasi juga buat anak-anak muda Indonesia ke depan. Terutama kayak ini nih ada contohnya gitu. Kayak Sam gitu. Istilahnya emang bukan oke Sam bisa, it doesn't mean that kayak semua orang tuh bisa juga gitu. Tapi istilahnya kita bisa mengambil lesson dari kamu bahwa kamu tuh seseorang yang persisten, konsisten, mau belajar, dan tadi mencari, mengetuk pintu-pintu yang lain gitu, yang memang itu untuk kamu gitu. So, thank you so much ya, Sam. Siap, Kak. My pleasure. Oke, Ya, Kak. Makasih banyak hari ini. Sangat insightful. ya, thank you so much datang ke teman bicara damai. Ya, Yay. oke. My pleasure, Kak. Oke.